Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Karina Nur Aprilia Rizal. Saya dari kelas 11 MIPA 7. Nah, saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang materi persamaan garis singgung yang memiliki gradien M. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang mau aku jelasin, di sini aku mau ngasih sedikit tentang materi persamaan lingkaran di sini. Nah, lingkaran itu kan yang kita ketahui itu dia selalu memiliki titik pusat. Nah, yang kita tahu itu biasanya kalau dari SMP itu kan titik pusatnya itu selalu di 0,0 kan. Nah, ternyata lingkaran itu titik pusatnya nggak cuma di 0,0, ternyata ada di A, B. Nah, untuk titik pusat yang di 0,0 persamaannya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, untuk yang di titiknya A, B itu dia punya dua persamaan. Ada dalam kurung X min A kuadrat plus dalam kurung Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, sama yang satu lagi itu ada X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat nih di persamaan yang kedua ini kan kayak kok panjang banget sih gitu, kayak gimana nih ngerjainnya gitu kan. Nah, tenang aja, jadi kalau misalnya kalian atau kita menemukan soal yang bentuk persamaannya itu seperti ini, panjang kayak gini, itu nggak usah takut atau kayak nggak usah risau. Nah, di sini kita ubah dari persamaan ini ke persamaan yang kayak di atas di sini. Caranya gimana? Caranya gampang. Kita pakai nyanyian, yaitu bagi 2 kuadratkan lempar. Oke, daripada bingung, aku di sini ada contoh. Kita kerjain contohnya ya. Nah, di sini tuh contohnya ada X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 6Y plus 6 sama dengan 0. Nah, langkah pertama yaitu kita cari pasangannya dulu. Maksudnya pasangan apa sih? Maksudnya itu kayak dia yang memiliki variabel yang sama. Kayak nih, X sama X, Y sama Y. Nah, jadi di sini pertama itu kan ada X kuadrat. Berarti yang di X kuadrat ini pasangannya sama 2X. Nah, kita tulis X kuadrat plus 2X. Terus ada lagi nggak nih yang sama pasangan hurufnya atau variabelnya? Ada, yaitu Y. Y kuadrat plus Y kuadrat sama plus 6Y. Nah, berarti sini kita tulis Y kuadrat plus 6Y. Nah, di sini kan ada 6. 6 itu nggak punya angka, nggak punya variabel. Terus juga, dia juga nggak ada pasangan lagi yang cuma angka doang kayak dia gitu kan. Nah, kasihan nih karena si 6 sendiri, si 6 ini jomblo, kayak udah kita lempar aja, ibaratnya jangan di tempat yang itu, kayak kita lempar aja biar dia nggak ngerasa kesepian karena dianya sendiri. Berarti di sini sama dengan, nah pindah ruas nih sama dengan, berarti kalau pindah ruas berarti tandanya juga ikut pindah atau tandanya itu kita ubah. Kalau di sini plus 6, nah kalau dia udah ngelewatin sama dengan berarti tandanya jadi min 6. Udah nih, abis kita pasang-pasangin, selanjutnya itu kita kasih rumah. Kasih rumah ya, kasih rumah. Jangan lupa di sini ada antena plus rumah lagi, antena sama dengan. Nah, si min 6-nya ini tuh tetap harus diikutin atau sampai ke bawah itu harus tetap ditulis. Berarti di sini kita tulis min 6. Nah, tadi kan aku udah bilang, kita pakai nyanyian bagi 2 kuadratkan lempar. Nah, ini ada rumah 1 sama rumah 2. Rumah 1 berarti ini milik rumah si X, rumah 2 milik rumah Y. Nah, ini berarti si X bagi 2. Nah, berarti kita baginya itu sama si kuadrat. Nih, di sini kan ada angka 2 kan. Berarti kayak kita bagi angka yang ini. Berarti 2 bagi 2 itu 1. Nah, ini tandanya apa? Plus. Berarti di sini kita tetap tulis plus 1. Kalau di sini tandanya min, berarti kita tulisnya min 1 karena di sini plus. Jadi kita tulisnya plus 1. Bagi 2 kuadratkan, berarti kuadratkan 1 kuadrat. 1 kuadrat itu sama dengan 1 kali 1. 1 kali 1 itu 1. Bagi 2 kuadratkan lempar. Nah, berarti maksudnya lempar itu kita taruh di yang melewati sama dengan. Nah, kalau kita udah lempar, itu tuh tandanya selalu positif, nggak mungkin dia negatif. Berarti di sini plus 1. Nah, yang ini 6. Bagi 2, berarti 6 bagi 2 itu 3, plus tandanya berarti di sini kita tulis plus 3. Kuadratkan berarti 3 kuadrat, 3 kali 3 itu 9. Nah, kita tulis di sini 9. Nah, udah nih, kita kerjain yang ini dulu kan. Kita kerjain yang ini dulu.
min 6 plus 1. Min 6 plus 1 itu gini, min 6 plus 1 plus 9. Kita kerjain yang kayak tandanya sama dulu aja biar gampang. Jadi kayak plus 1 plus 9. Kan 1 tambah 9 itu 10. Min 6. Jadi kayak kita punya utang 6. Uang kita 10. Berarti kita bayar uang kita 10 untuk melunasi utang kita yang 6 kan. Berarti 10 kurang 6 itu 4. Nah, di sini itu 4. Karena ini masih kuadrat, berarti ini kan R kuadrat. Nah, berarti ini kita kasih akar. Kita kasih akar untuk menghilangkan kuadrat. Nah, berarti sini jari-jarinya itu 2. Kita ubah si akar 4-nya itu jadi 2. Nah, ini untuk si pusatnya itu, kalau misalnya di dalam tanda kurung ini tandanya plus, untuk si pusat berarti jadi min. Jadi kayak kita ubah tandanya. Kalau dari dalam kurung plus berarti buat ke pusat jadi min. Berarti di sini jadinya min 1, ini plus 3 kan, berarti min 3. Nah, udah deh, kita ketemu untuk pusatnya itu ada min 1, min 3, dan untuk jari-jarinya itu ada 2. Tadi kan kita sudah membahas sedikit tentang materi dasarnya. Sekarang kita masuk nih ke materi persamaan garis singgung yang memiliki gradien. Untuk lingkaran yang kita ketahui kan tadi memiliki 3 persamaan. Itu persamaan pertama itu ada x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, yaitu untuk titiknya di 0,0. Nah, untuk persamaan kedua itu ada dalam kurung x min a kuadrat plus dalam kurung y min b kuadrat sama dengan r kuadrat, sama yang ketiga itu ada x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Nah, untuk ini kan di titiknya 0,0. Nah, yang dua ini di a, b. Terus kalau buat kita punya soal nih, misalnya kita punya soal tentang persamaan garis singgung yang memiliki gradien m, itu ada rumusnya lagi, ada rumusnya tersendiri. Untuk persamaan yang pertama yang di titiknya di 0,0 itu rumusnya y sama dengan mx plus minus r akar 1 plus m kuadrat. Nah, untuk yang di titiknya yang di titiknya a, b itu rumusnya ada y min b sama dengan m dalam kurung x min a plus minus r akar 1 plus m kuadrat. Nah, ini kan tadi aku udah bilang kan, kalau misalnya kita ada nemu soal kayak gini, kita ubah aja jadi kayak gini, jadi kayak persamaan yang pertama. Jadi ubahnya itu pakai nyanyian. Masih inget nggak yang bagi 2 kuadratkan lempan? Udah, kalau misalnya kita ada soal kayak gini, kita nyanyiin dulu, baru kan nanti pasti bentuknya kalau udah kita ubah jadi kayak gini kan. Nah, berarti rumusnya itu tetap pakai yang ini. Nah, di sini aku punya satu contoh soal, yaitu dalam kurung x plus 1 kuadrat plus y min 2 kuadrat sama dengan 16 dengan garis 2x plus y min 5 sama dengan 0. Oke, tadi kan ada nih dari ketiga persamaan lingkaran yang bentuknya itu kan salah satunya ada yang kayak gini. Nah, masih ingat nggak rumusnya kalau persamaannya itu kayak gini? Nah, kalau ada persamaan yang kayak gini, rumusnya yaitu y min b sama dengan m kali x min a plus minus r akar 1 plus m kuadrat. Nah, pertama, apa sih yang harus kita kerjain dulu untuk mengerjakan soal dari sini? Pertama, kan kalau si persamaannya kayak gini, ini tuh si r-nya itu kan masih r kuadrat kan, r pangkat 2, ini tuh masih. Nah, kalau ini berarti ini masih r pangkat 2. Nah, sedangkan yang di sini itu butuhnya cuma r doang, r-nya harus 1. Nah, berarti kita harus ubah nih 16-nya ini. Gimana cara ngubahnya? Nah, cara ngubahnya itu kalau kita mau menghilangkan kuadrat, kita pakai akar. Berarti gini, kita menghilangkan kuadrat, kita pakai akar. Berarti 16-nya ini kita akarin. Nah, nanti kita sederhanain berapa kali berapa yang hasilnya 16. Nah, tapi itu angkanya itu harus pakai angka yang sama.
Jadi kayak 1 kali 1 berapa nih? 16 bukan? Bukan. 2 kali 2 bukan. Nah, 16 berapa kali berapa yang sekian 16 sih? Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Ya kan? Nah, 4 kali 4 berarti ya. Akar 4 kali 4. Nah, si 4-nya ini ada yang bisa keluar kan? 1 berarti jawabannya itu akar dari 16 yaitu 4. Oke, setelah kita menemukan si jari-jarinya, si R-nya, langkah selanjutnya kita mencari gradien. Nah, cara mencari gradien itu gimana sih? Nah, rumusnya untuk mencari gradien itu ada M sama dengan min A per B. Kok ada A sama B? Itu dapat dari mana? Nah, untuk A sama B, kita di sini kan ada garis nih. Nah, kita lihat dari sini. Nah, A itu temennya sama X, B temennya sama Y. Berarti kalau ini kan ini temennya A, ini temennya B. Nah, berarti min A-nya berapa? A-nya itu temennya X kan. Nah, temennya X itu berapa? 2, berarti min 2 per B. B-nya itu Y. Y-nya nggak ada angka nih. Berarti kalau dia nggak punya angka atau kayak cuma Y atau Z atau apapun, itu nilainya itu 1. Min 2 per 1 itu sama dengan kayak aku punya pulpen 2 dibagi buat aku sendiri. Ya berarti tetap min 2. Berarti M-nya itu min 2. Udah nih, si jari-jarinya udah ada, si gradiennya udah ada. Udah deh, kita tinggal masukin ke si rumusnya. Gampang, tenang. Nih, cara ngerjainnya biar gampang gini. Kan ini tuh harusnya kan tadi X min A, terus ini Y min B. Kita tinggal tempelin aja. Tempelin maksudnya gini. Si ini kan Y min B nih, sama nih. Nah, ini kita taruh di sini nanti. Terus ini X min A. Nah, ini kita taruh di sini. Tapi untuk tandanya tetap ngikutin si soal. Jadi, sini Y min B. Berarti kan kita tempel yang ini nih. Nah, yang ini kita tulis ulang. Jadi, Y min 2 sama dengan M. M itu gradien. Tadi kita udah nyari gradiennya. Gradiennya berapa? Itu min 2. Berarti kita tulis ini min 2 dalam kurung. Nah, ini kita tulis lagi nih. Tempel aja ibaratnya, tulis lagi. Berarti X plus 1 plus minus R. Jadi jari-jarinya berapa? 4. Berarti sini kita tulis 4 akar 1 plus M kuadrat. Gradiennya tadi berapa? Min 2. Berarti di sini min 2 kuadrat. Nah, kita tulis lagi nih. Y min 2 sama dengan min 2 dalam kurung X plus 1 plus minus 4 akar 1 plus min 2 kuadrat. 2 kali 2 kuadrat itu kan 2 kali 2. 2 kali 2 itu 4. Min ketemu min plus. Berarti di sini jawabannya 4. Min ketemu min plus ketemu min. Nah, karena ini min, jadi min ketemu min hasilnya plus. Tulis lagi. Y min 2 sama dengan min 2 X plus 1 plus minus 4 akar dari 5. Nah, kalau udah, terus kita selesaikan. Si ini, di sini kan ada min 2 nih. Nah, si min 2-nya ini kita pindah ruas. Berarti jadi si min 2-nya kita pindah ruas, terus ini dikali masuk. Kita kali masuk dulu aja biar gampang. Berarti Y min 2 sama dengan min 2 kali X. Berarti jadinya min 2X. Min 2 kali 1. Min 2 kali 1 itu tetap kayak min 2 kali 1. Ya, jawabannya min 2. Berarti sini kita tulis min 2 plus minus 4 akar 5. Nah, di sini ada min 2 nih. Si min 2-nya kita pindah ruas. Pindah ruas sama dengan. Berarti kalau pindah ruas itu pindah tanda atau ganti tanda. Berarti di sini Y sama dengan min 2X. Ini tulis dulu min 2. Ini si ininya kita pindah ruas. Berarti tandanya kita ganti. Dari sini min, kalau pindah jadi plus. Berarti plus 2 plus minus 4 akar 5. Nah, ini kita ada yang bisa dihitungkan atau ada yang bisa dijumlahkan. Berarti kita jumlahkan dulu. Berarti di sini Y sama dengan min 2X. Min 2 plus 2. Punya utang, kita punya uang 2, tapi kita punya uang 2. Terus tapi kita punya utang 2. Jadi
2 dikurang 2 itu habis. Berarti ini udah coret-coret plus minus 4 akar 5. Nah, ini kan ada plus minus, berarti itu dia punya ibaratnya kayak punya dua persamaan gitu. Jadi guys, kita tulis ulang nih. Y sama dengan min 2x plus 4 akar 5. Terus yang berikutnya tulis ulang lagi. Y sama dengan min 2x. Kan tadi plusnya udah kita tulis, berarti di sini pakainya min 4 akar 5. Udah deh, selesai dari soal yang ini. Jawabannya itu ada Y sama dengan min 2x plus 4 akar 5 sama Y sama dengan min 2x min 4 akar 5. Oh iya, nah soal ini tuh si garisnya itu sejajar. Jadi kan ada yang tegak lurus sama sejajar. Ini garisnya itu sejajar, jadi makanya nyari gradiennya itu M sama dengan min A per B. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, tadi langkah-langkahnya itu pertama, kita cari jari-jarinya terlebih dahulu. Nah, kalau udah cari jari-jari, kita cari gradien. Cari gradiennya dilihat nih dari si garis. Rumusnya gradien itu min A per B. Dapat A sama B itu dari temennya A itu temennya X, B itu temennya Y. Terus berikutnya, udah nih si jari-jari udah ada, si gradiennya udah ada. Udah deh, kita tinggal masukin ke rumusnya. Cukup sekian penjelasan materi persamaan garis singgung yang memiliki gradien dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.